Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Wahyuni. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dengan mata kuliah kewarganegaraan. Soal pertama yaitu bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Jelaskan contoh kasus pelaksanaannya di Indonesia. Pelaksanaan HAM atau hak asasi manusia yang ada di Indonesia masih jauh dari kata ideal maupun sempurna. HAM di Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti menghargai hasil karya orang lain dan memuji tanpa meminta imbalan. Namun masih saja sering terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan pejabat negara, baik itu pelanggaran HAM berjenis langsung atau pelanggaran HAM berjenis tidak langsung. Pelanggaran HAM berjenis langsung yaitu seperti pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Sementara pelanggaran HAM berjenis tidak langsung seperti korupsi dan ketidakadilan terhadap rakyat atau penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya ada soal nomor 2 yaitu apa makna demokrasi menurut saudara atau menurut saya. Jelaskan dengan contoh di negara kita. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat yang ikut peran memutuskan pelaksanaan yang ada di pemerintah. Contoh demokrasi di Indonesia yaitu seperti pemilihan umum. Kemudian soal nomor 3 yaitu apa fungsi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Berikan 5 penjelasannya. Wawasan memiliki arti wawas atau melihat, sementara Nusantara berarti deretan pulau-pulau atau daerah kepulauan. Untuk dalam kehidupan sehari-hari seperti mengikuti gotong royong sebagai bentuk peduli lingkungan dan upaya berorientasi positif utama dalam masyarakat. Kemudian ada beradaptasi dengan contoh lingkungan sosial sekitar. Yang ketiga ada menjalin hubungan yang baik antar sesama anggota masyarakat. Yang keempat senantiasa hadir dan memberi sumbangsi positif saat diadakannya rapat melibatkan anggota masyarakat oleh pihak pemerintah desa ataupun pemerintah pusat. Ikut berpartisipasi dalam siskamling atau ronda keliling desa saat malam atau waktu-waktu tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya jawaban nomor 4 yaitu soalnya konsep Trigatra dan Pancagrata, dan beri 5 alasan dan jelaskan minimal 5 alasannya. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan penaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagrata, yang meliputi aspek alamiah atau Trigatra dan aspek sosial Pancagrata. Dalam letak dan bentuk geografis, Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. Karena kedudukannya yang strategis itu dipandukan dari 3 segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing atau akulturasi. Kemudian ada faktor mempengaruhi jumlah penduduk. Segi positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan angkatan kerja atau manpower dan pertambahan tenaga kerja atau labor force. Segi negatifnya apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk. Selanjutnya ada soal nomor terakhir atau nomor 5. Buatlah kesimpulan dari teori von Thunen. Von Thunen berpendapat bahwa suatu pola produksi pertanian berhubungan dengan pola tata guna lahan di wilayah sekitar pusat, pasar, atau kota. Dari teori tersebut disimpulkan bahwa harga sewa lahan nilainya tergantung dari tata guna lahannya.